Tes tes. Tes. Oke, baiklah. Sepertinya saya duluan ya, Bu ya. Ya, boleh Bu Mega duluan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Mega. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Iya, Ibu. Kenapa Ibu Mega? Ya, maaf ya, saya mengganggu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik Bu Mega. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik. Hmm, Sepertinya hari ini Bu Mega sedikit merasa sedih ya. Apa ada hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, Ibu Mega? iya, bolehkah Bu ya, Bu Vivi? Saya cerita sama Ibu. Tentu boleh dong Ibu Mega. Silakan Ibu menceritakan permasalahan apa pada hari ini yang Ibu rasa sedikit membuat Ibu merasa sedih. Begini, Bu, akhir-akhir ini murid di kelas saya itu sepertinya kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya sudah mencoba memberikan instruksi, Bu, agar murid ini fokus pada pembelajaran yang saya lakukan. Namun, sepertinya murid-murid saya ini tidak mendengarkan, Bu. Malahan saya melihat murid saya ini sepertinya sibuk bermain di dalam kelas, Bu, dan terlebih tidak memperhatikan saya. Oh, iya iya begitu. Tetapi menurut saya selama Ibu Mega mengajar di kelas dan melakukan pembelajaran di kelas, saya sudah merasa Ibu Mega melakukan yang terbaik. Hanya saja mungkin kali ini pada murid yang suka bermain tadi, murid-muridnya tidak mendengarkan Ibu. Bagaimana ya, Bu Vivi? Tetapi ini sudah terjadi berulang kali, Bu. Dan saya selalu saja mengingatkan kepada murid untuk terus memperhatikan saya dalam mengajar, Bu. Jadi saya tuh selalu meminta murid untuk tetap fokus, seperti mengajak anak, ayo lihat ke depan. Kemudian saya juga sudah mengatur tempat duduknya juga, Bu Vivi. Namun masih saja mereka tidak mendengarkan saya, Bu. Begitu. Baiklah Bu Mega. Sekarang saya paham dengan perasaan Ibu Mega. Kira-kira sebelum ini terjadi, apakah Ibu sudah melakukan pembelajaran yang sama seperti dilakukan di kelas? Iya, Bu, saya ini melakukan pembelajaran seperti biasa. Ya, yang saya lakukan itu memberikan latihan soal kepada murid dan setelah saya mengajar di depan kelas seperti itu, Bu. Oh, seperti itu, Ibu Mega. Ibu sudah melakukan memberikan soal-soal dan juga latihan soal kepada murid. Apa yang terjadi setelah Ibu memberikan soal tersebut kepada murid-murid itu tadi? Bu, kalau saya lihat tuh, Bu, sepertinya murid di kelas saya itu tidak tertarik, Bu. Terlihat jenuh seperti itu, terlihat tidak semangat saat mengerjakan latihan. Oh, seperti yang Ibu Mega katakan tadi, jadi murid-muridnya tidak tertarik dalam pembelajaran dan tidak semangat saat mengerjakan latihan-latihan yang Ibu kasih ya, Ibu Mega. Iya, Bu, betul seperti itu. Jika seperti ini, apa yang harus Ibu lakukan agar murid-murid mendengarkan Ibu Mega dan juga mengerjakan latihan-latihan pembelajaran yang Ibu kasih? Sebenarnya Bu Vivi, saya ini sudah menyiapkan semua konsepnya Bu Vivi. Namun saya ini ragu dalam mempraktikannya dalam pembelajaran di kelas. Apa yang membuat Ibu Mega ragu untuk mempraktekannya di kelas? Sejujurnya Bu Vivi, saya belum pernah mencobanya Bu dalam pembelajaran saya di kelas. Jika seperti ini, apakah Ibu mau mencoba konsep yang sudah Ibu lakukan itu, yang sudah Ibu siapkan? Aduh, sepertinya iya Bu Vivi. Saya akan mencobanya Bu. Nanti ke depannya juga saya sepertinya akan mempraktikannya dalam pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran yang saya lakukan akan menarik murid dalam pembelajaran di kelas, Bu. Iya, benar Ibu Mega. Baiklah Ibu Mega, kalau begitu
Saya rasa buatlah media pembelajaran agar pembelajaran di kelas yang Ibu Mega ampu itu dapat dilaksanakan sesuai dengan minat dan kebutuhan murid yang tadi, agar kegiatan pembelajaran dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Itu Ibu Mega. Baiklah Bu Vivi, terima kasih banyak. Saya sekarang menjadi lebih percaya diri Bu untuk melakukan tugas-tugas saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ya, sama-sama Ibu Mega. Sampai ketemu lagi Ibu Mega. Next ya. Ya, sekarang gantian Bu Vivi. Bentar Bu Vivi, tarik nafas dulu saya ya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. nervous Bu Vivi. Tapi harus cool. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Vivi. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Bu hari ini? Ya, seperti yang Ibu Mega lihat sendiri. Dari ekspresinya Bu Vivi nih, sepertinya Ibu ini kurang semangat. Apa demikian Bu? Ya, begitulah Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu Mega? Alhamdulillah, Bu Vivi, kondisi saya dalam kondisi yang terbaik, sehat dan ceria. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, Bu, agar semua masalah-masalah yang kita hadapi nanti ke depannya bisa kita lewati. Amin. Oh iya Ibu Mega, apakah Ibu Mega memiliki waktu yang kosong? Dan bisakah saya meminta waktunya sebentar untuk mengobrol? Tidak banyak kok Bu, hanya sekitar 10 menit saja. Wah, kebetulan sekali Bu Vivi. Sekarang waktu saya ini lagi kosong kok. Saya lagi nggak ngapa-ngapain, Bu. Jadi kalau Bu Vivi mau ngobrol dengan saya, ya ayo silahkan, Bu. Apa nih yang mau Ibu ceritain ke saya? Saya lagi suntuk dan juga galau Ibu Mega sekarang. Karena pada proses pembelajaran murid, terutama kelas 12 itu, ada hal yang membuat saya resah dan kepikiran terus Ibu Mega. Oh, jadi Ibu Vivi mau menceritakan soal keresahan Bu Vivi mengenai proses pembelajaran murid kelas 12 di tahun ini, Bu. Iya, benar sekali Bu Mega. Begini Bu, akhir-akhir ini saya ada beberapa kendala pada pembelajaran saya, yaitu ada satu Hmm. murid di kelas saya yang saya ampu, yaitu pelajaran peminatan bahasa Inggris. Murid tersebut namanya Edwin ya Ibu Mega. Dia itu Oh iya, selalu heeh. tidak masuk ke kelas atau bolos, jadi dia Hmm. tidak memiliki nilai pada mata pelajaran seperti tugas-tugas yang sudah saya berikan, karena dia tidak pernah mengikuti pembelajaran tadi Ibu Mega. Dan ini sudah hampir selesai nih 1 semester, tapi dia masih saja tidak mengumpulkan tugas-tugas itu Ibu Mega. Oh iya, Bu Vivi. Bu Vivi bisa ceritakan nih apa penyebab murid yang tidak mengikuti pelajaran dalam kegiatan dan seperti apa penilaian yang diselenggarakan oleh Bu Vivi ini? Tentu Bu, saya sudah klarifikasi juga sama guru BK, menanyakan siswa ini, anak ini, mengapa dia tidak selalu bolos dan tidak mengikuti pelajaran saya, dikarenakan Hmm. anak ini malas dan awalnya itu tidak mau bersekolah di sini. Oh, seperti itu. Jadi dari cerita Bu Vivi ini, inti masalah dari si Edwin ini karena si Edwin ini jarang mengikuti pelajaran sehingga ada bagian penilaiannya yang kosong, Bu. Begitu ya? Ya, betul Ibu Mega. Saya juga sudah menanyakan dengan wali kelasnya dan juga mencoba sering menanyakan alasan dia bolos di kelas pada pembelajaran. Awalnya murid tersebut berjanji kepada saya tidak akan bolos lagi. Akan tetapi di pertemuan Iya. selanjutnya ia tetap tidak masuk ke kelas Ibu Mega. Oh, begitu. Tetapi Bu Vivi, menurut Ibu, selama ini Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik nih menurut saya, Bu ya. Hanya saja mungkin Bu, sekali ini si Edwin ini lagi bosan kayaknya Bu, mungkin ya. Tetapi Bu, ini sudah terjadi berulang-ulang kali dia tidak masuk ketika pelajaran bahasa Inggris terutama ya Ibu Mega. Dia tidak Iya, mengikuti iya. pelajaran saya dan saat saya mengingatkan Akvin untuk masuk ke pelajaran saya itu, dia tetap tidak mendengarkan saya Ibu Mega. Oh, baiklah Bu Vivi. Sekarang saya jadi paham bagaimana perasaan Bu Vivi di sini.
Kedepannya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar si Edwin ini mendengarkan nasihat Ibu dan mengikuti pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris nih, Bu? Bagaimana kalau nanti saya akan menghubungi wali murid dan juga orang tua Edwin untuk menceritakan ini, kemudian memberikan arahan kepada Edwin seperti akan diadakannya kelas khusus dan juga memberikan kesempatan kepada Edwin untuk mengumpulkan tugas-tugas yang tertinggal sebelumnya itu, Ibu Mega. Baiklah Bu Vivi, kalau begitu nanti Bu Vivi silakan menghubungi orang tua Edwin agar orang tua si Edwin ini dapat memantau proses perkembangan pembelajaran bahasa Inggrisnya di rumah, Bu. Ya, baiklah Bu Mega. Terima kasih Bu Mega. Setelah saya melakukan cerita ini, saya menjadi lebih percaya diri dan akan melaksanakan tugas saya dengan baik dan penuh amanat. Terima kasih sekali lagi Bu Mega. Sama-sama Bu Vivi, tetap semangat ya Bu. Ya, Ibu juga. Sekarang Refleksi. merefleksi diri ya Bu Vivi ya. Ya, Bu Mega. Dari tadi saya sebentar ya, saya kurang hafal dengan soal pertanyaannya ya. Jadi tadi kan yang sudah berjalan selama percakapan ini, menurut saya di antara kita ini sudah ada seperti apa ya, hubungan tadi kemitraan ya Bu ya, seperti itu Ya. kan. Sehingga di sini saya bisa leluasa menyampaikan perasaan dan pendapat kita seperti itu menurut saya Bu Vivi ya. Kemudian dalam hal ini menurut saya yang masih perlu ditingkatkan eh, sepertinya pertanyaan untuk mengajukan ini deh Bu, sama menggali kompetensi pada guru Bu ya begitu. Apa ya ini? Nah, yang di nomor 3 itu apa yang harus dilakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Saya tadi juga sudah apa memikirkan gambaran dari pertanyaan-pertanyaannya seperti itu Bu Vivi. Membuat catatan kecil juga sedikit tadi ya, seperti itu hanya A dan B seperti itu. Nah, kemudian ke depannya nih saya akan yang perlu saya lakukan untuk memperbaikinya nih saya akan berusaha berlatih untuk praktik coaching seperti itu Bu ya. Kemudian merefleksikan nih apa sih yang masih kurang seperti itu Bu Vivi. Nah, kemudian perasaan saya nih ketika di coaching nih ya Bu Vivi ya. Saya ini merasa senang, sekaligus khawatir juga, Bu. Tapi setelah menyampaikan apa yang saya rasakan begitu kan, apa tuh perasaan saya menjadi tenang. Kemudian juga saya juga bisa mengetahui kegiatan pembelajaran apa nih langkah-langkah yang akan saya lakukan selanjutnya. Seperti itu, Bu Vivi. Terima kasih banyak. Ya, gantian ya Ibu Mega. Ya, Iya. pertanyaan pertama untuk refleksi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya rasa karena dari awal sudah praktek, walaupun latihan di awal kemarin itu, jadi untuk hari ini walaupun mungkin dari 100% baru 85%, alhamdulillah, tapi percakapan ini praktek coachingnya sudah berjalan sangat baik dari yang sebelumnya. Untuk apa yang masih perlu diperbaiki, mungkin dalam pengajuan pertanyaan yang lebih berbobot juga karena tadi hanya sekilas-sekilas membahas pertanyaan-pertanyaannya dan untuk kehadiran penuh yang itu harus fokus berhubung ini dalam rekaman jadi kayak merasa nah harus bagus harus kayak mana seperti itu ya Ibu Mega. Untuk Ya. yang nomor 4 itu apa yang harus ditingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan sama seperti yang tadi mengajukan pertanyaan dan juga memberikan umpan balik. Ini aku gangguan ya. Iya, Mungkin Bu. itu Ibu untuk perasaan ada nervousnya, ada senangnya, ada legahnya setelah menceritakan keresahan dan keluh kesah pada saat coaching. Mungkin itu. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama kembali lagi. Demikianlah Pak Agung dari kelompok 2. Selanjutnya boleh kembali ke Pak Agung atau kembali ke kelompok 3. Terima kasih deg-degan jantung kami.